Baiklah, selamat malam para peserta. Terimalah salam kasih dalam Dharma dari saya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Grace sebagai perwakilan dari Angkatan Muda Wihara Buddha Gaya Bandung yang akan menjadi moderator Truth of Dharma pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai acara Truth of Dharma hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu pengumuman dari kami, yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2021 bulan depan jam 7 hingga 9 malam akan diadakan acara WeShare. Nah, acara ini merupakan acara sharing Dharma untuk muda-mudi Buddhis dengan tema mencari kebahagiaan yang tersembunyi yang akan dibawakan oleh Garvin Goy. Dan sekian pengumuman untuk hari ini, dan kita akan kembali lagi ke topik Truth of Dharma kita hari ini, yaitu menghadapi masa tua dengan penuh kebahagiaan yang akan dibahas oleh Romo Margasindi. Dan sebelum kita memulai acaranya, saya ingin menyampaikan beberapa informasi peraturan yang perlu kita ketahui bersama selama acara ini berlangsung. Yang pertama, acara akan berlangsung dari pukul 7 hingga 9 malam, dan selama sesi pemaparan materi, para peserta yang berada di Zoom diharapkan untuk mematikan mic-nya. Dan jika ada pertanyaan, peserta dapat menyampaikan pertanyaannya di kolom chat yang tersedia pada Zoom dan YouTube. Dan untuk peserta yang di Zoom juga bisa menggunakan fitur raise hand yang nantinya akan diperbolehkan terlebih dahulu oleh moderator sebelum dipersilakan untuk langsung bertanya. Dan yang ketiga, nanti setelah sesi tanya jawab acara akan dilanjutkan dengan pembacaan pelimpahan jasa. Dan di akhir acara akan ada sesi foto bersama. Jadi nanti diharapkan bagi para peserta yang di Zoom untuk menyalakan kamera selama proses dokumentasi. Dan setelah itu akan diminta untuk mengisi form evaluasi untuk acara hari ini. Dan sekian informasi peraturan untuk Truth of Dharma hari ini. Sekarang tanpa berlama-lama lagi, mari kita berkenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita adalah Romo Margasindi. Romo Margasindi memiliki nama panjang Margasindi dan beliau sudah memiliki banyak aktivitas dan kontribusi baik di bidang Dharma dan juga bisnis. Nah, salah satunya beliau ini saat ini menjabat sebagai dosen SPAB Nalanda Jakarta sejak tahun 2016. Dan di bidang bisnis beliau juga adalah Direktur Menset Republik sejak tahun 2014. Dan beliau menempuh pendidikan di Unindra PGRI Jakarta dengan mengambil S1 Prodi Bimbingan Konseling dan S2 Prodi Pendidikan IPS. Dari sekian banyak profilnya itu saja, sekian profil singkatnya, dan tanpa berlama-lama lagi kami persilahkan untuk Romo Margasindi memulai Truth of Dharma hari ini. Silahkan Romo. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat malam. Sotiotu, Namo Sangha Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat bertemu dan selamat malam. Salam kenal. Pada malam hari ini saya berkesempatan untuk bincang-bincang di acara pada malam ini. Senang sekali saya merasa diundang oleh Angkatan Muda Wihara Buddha Gaya. Jadi saya merasa muda kembali. Memang kan pada dasarnya ya, hidup itu baru dimulai ketika usia 40, konon kata pepatah bilang the life begin at 40 gitu ya. Bahasa Inggrisnya begitu. Life begin at 40. Hidup itu baru dimulai ketika umur 40. Ya, saya sekarang kalau hitung sionya baru 60 lewat ya, 60. Jadi baru umur 20. Ya, kalau hitung hidup baru umur 40 ya ini baru umur 20. Kenapa hidup manusia dihitung umur 40? Karena kita kan
dilahirkan dari rahim ibu, dari kandungan mama, ya, ibu kita, itu kita berada di dalam rahim ibu itu kan selama 9 bulan 10 hari. Nah, selama 9 bulan 10 hari, itu kita, itu umurnya tuh udah nyaris 1 tahun. Makanya begitu lahir, kita dapat shio 1 tahun kalau dalam tradisi Tionghoa ya, Chinese. Begitu lahir dapat umur 1 tahun. Kenapa? Karena umur di dalam kandungan sudah dihitung. Jadi umur selama dalam perut mamah ini, rahim ibu dihargai. Dan bayi di dalam kandungan itu kan bukannya apa namanya, daging lebih yang nempel, daging lebih yang nemplok begitu, bukan. Tapi lebih kepada betul-betul ini janin yang berkembang dari pertemuan sperma ibu, sperma sel telur ibu dibuahi oleh sperma ayah, kemudian berkembang menjadi janin, bayi, sampai akhirnya 9 bulan 10 hari baru lahir. Nah, 9 bulan 10 hari itu udah ada nyawanya, sudah ada jiwanya. Jadi nanti teman-teman boleh tanya kepada Bante ke suhu kehidupan, ya. Manusia itu, makhluk hidup itu rebirth, tumimba lahir, punarbawa sudah dimulai sejak kapan? Bukannya sejak lahir di rumah sakit atau di bidan baru dihitung, tidak. Sejak dalam kandungan mama juga itu sudah ada makhluk yang tumimba lahir ke dalam rahim mama. Jadi umur kita sudah dihitung. Jadi sio kita begitu lahir udah dapat 1 tahun. Nah, saya tahun ini sionya sio kerbau. Umurnya jadi sudah 62 tahun. Ya, jadi kalau hidup baru mulai umur 40, ya usia saya baru umur 20-an gitu ya. Jadi belum terlalu tua kalau saya bicara di acara Angkatan Muda Wihara Buddha Gaya ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, nama saya Marga Singgi, seolah-olah ini apa nih, marga kan, marga itu ya, siang atau siang atau apa nama keluarganya ya. Kalau nama pemberian dari orang tua, nama saya nama lengkapnya T Eng Chin, C-nya CT, T Eng Chin. Singgi itu nama papa, jadi nama Indonesia jadi Marga Singgi. Ya, ini pemberian orang tua juga. Nah, baiklah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, topik pada malam hari ini sebenarnya bikin gatel juga. Apa namanya, topiknya lebih cenderung kepada apakah kita ini apa namanya menghadapi masa tua dengan penuh kebahagiaan. Bagaimana menghadapi masa tua yang penuh kebahagiaan? Lalu ditanya, apakah Pak Marga ini sudah bahagia? Belum juga. Kalau ditanya apakah Pak Marga sudah bahagia? Belum juga. Kenapa belum? Ya namanya manusia, bahagia itu terus-menerus dicari. Kan kalau guru kita Sakyamuni juga memberikan sabda bahwa hidup ini bukan kebahagiaan. Hidup ini adalah penderitaan. Hidup ini penderitaan. Kita lahir, ya remaja, pemuda, dewasa, sampai ketua, penuh dengan penderitaan. Penuh dengan lika-liku, seluk-beluk kehidupan itu banyak sekali. Ya, dari kecil kita dituntut begini, begitu, ya, sampai akhirnya segala sesuatu banyak yang tidak tercapai. Kalau tidak tercapai, keseringan kita jadi tidak bahagia, ya, tidak bahagia. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, izinkan saya untuk juga maaf panitia, saya mau share screen ya. Saya mau share screen. Coba saya share screen dari saya juga boleh nanti. Ya, kalau nanti sinyal jaringannya kurang bagus, nanti boleh panitia bantu.
Marga Singgi. Panitia, saya sudah bisa share screen belum? Seharusnya sudah, Rama. Udah dijadiin harusnya co-host. sudah, cuma belum muncul. Iya. Sudah jadi co-host. Iya. Oke. Sebentar ya. Ini sinyalnya kurang baik. Di tempat saya mungkin yang kurang bagus. Atau Nah, share screen-nya biar dari teman-teman, saya Bapak aja. Ibu, ini udah mulai masuk. Nah, Bapak Ibu dan Oke, teman-teman udah muncul. sekalian, belum muncul. Oke, ya baru muncul nih PowerPoint-nya. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, dalam pelajaran agama Buddha yang seperti kita sudah pernah dengar, bahwasanya kehidupan kita itu dari kecil sampai remaja, pemuda, dewasa sampai tua itu penuh dengan siklus kehidupan yang penuh dengan lika-liku, dan kita mau tidak mau harus menghadapi semua siklus kehidupan. Ya, mau tidak mau kita harus menghadapi semua siklus kehidupan. Kelihatannya siklus kehidupan itu lengkap sekali, banyak gitu ya. Padahal apakah semua kita bisa mengatasi siklus kehidupan tersebut dengan lengkap, semuanya dari kecil, dari bayi sampai dewasa? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Setiap orang kan tidak ada yang tahu umur kita sampai mana, tidak ada yang tahu masa hidup kita berapa lama, ya, tidak ada yang tahu. Dari kecil sampai besar kita semuanya masing-masing tidak ada yang pernah tahu. Kalau kita lihat gambar ini, lahir, tua, sakit, mati, menangis, ya siklusnya kan demikian. Bisa terlihat ya gambarnya ya? Bisa terlihat ya? Bisa ya? Oke. Lahir, tua, sakit, mati, menangis. Ini kalau nggak salah ya, kalau bahasa Mandarinnya disebut Sen Lao Ping Seku. Sen Lao Ping Seku gitu. Nomor 4 itu semati, mati ya, semati. Dan kebetulan kalau bahasa Mandarin itu huai, ya huai. Itu kalau bahasa nomor 4 juga ya, i ol san se gitu dialeknya. Nah, orang Tionghoa suka lafal itu menjadi kemiripan. Maka dari itu angka 4 jadi tidak disukai. Rumah nomor 4, mobil nomor 4, ya buntutnya 4, lalu tangga nomor 4, gedung nomor 4, ada lift nomor 4, nggak disukai. Maka coba deh kita lihat, kalau kita naik lift, naik eskalator, tidak ada angka 4, adanya 3A, atau langsung dari 3 ke 5 gitu ya, tidak ada 4. Wah, ketahuan deh, ini berarti manajemennya atau bosnya ini orang Tionghoa nih, begitu.
Kenapa? Karena menghindari siklus nomor 4 jadi Sen Lao Ping Seku begitu. Ya, itu kaitannya ke Feng Shui dan Pace. Ya itu mesti belajar lebih lebih panjang lagi, ceritanya banyak deh, ceritanya panjang ya. Oh, orang Amerika nggak percaya begitu, orang Inggris nggak percaya begitu, orang Australia nggak percaya begitu, orang Arab nggak pakai kayak begitu, jalan-jalan aja ya, lain ininya, lain ceritanya ya, lain ceritanya. Boleh percaya, boleh tidak, tapi itu adalah apa namanya, filosofi dari Tiongkok begitu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini adalah siklus kehidupan manusia. Lahir, tua, sakit, mati. Kita akan mengalami siklus seperti ini. Kalau saya sekarang ada di tengah-tengah nih, kira-kira tengah-tengah, bagian tengah, bagian tengah. Mungkin kalau teman-teman dari angkatan muda Wihara Buddhagaya mungkin ada di baris pertama, ya baris pertama ada yang di ujung sebelah kanan, atau nomor 2 dari sebelah kanan, ya, atau nomor 3 dari sebelah kanan, gitu. Kalau saya sudah di tengah-tengah, baris kedua di tengah, belum pakai tongkat. Sebentar lagi mungkin akan pakai tongkat ya, sebentar lagi. Nanti akan pakai kalau kuat akan pakai kursi roda. Kalau tidak kuat langsung dari tengah langsung ke ini ya, dipan langsung ini bongpai deh ya, bongpai. Nah, hadirin sekalian, jadi dalam siklus kehidupan manusia ini, kalau ditanya apakah kita sudah bahagia? Tentu saja sulit buat menjawabnya. Karena kata bahagia itu adalah kata yang relatif. Relatif, bagaimana mendapatkan bahagia. Semua orang tentu mau bahagia ya, mau bahagia. Tidak ada satupun manusia yang tidak mau bahagia. Ya, manusia hidup di dunia ini adalah makhluk sosial. Ya, manusia di dunia ini adalah makhluk sosial yang mana tidak dapat hidup sendirian. Dia pasti hidupnya itu berhubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, dan kebutuhannya banyak. Ya, mulai dari kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, kebutuhan macam-macam ya, sampai kebutuhan yang apa namanya lebih tidak berdasarkan material lagi, ya, lebih kepada dicintai, dihargai, lebih ke aktualisasi diri gitu ya. Nah, inilah manusia ya, makhluk sosial, mau nggak mau ya hidup itu harus menjalani siklus ini, memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Seperti sekarang kita pertemuan dengan Zoom ini karena kebutuhan manusia, kebutuhan untuk dicintai, disayangi, dihargai, aktualisasi diri ya. Apa mau kita sendiri aja di rumah bisa? Ya kan nggak bisa juga. Nah, lalu dalam menjalani hidup kita sebagai manusia, ya, kita juga kalau kita mengutip dari seorang guru besar dari Tiongkok, Kung Fu Tzu, itu di antara hubungan manusia ini ada 5 hubungan yang semua hubungan manusia ini ada 5 hubungan yang sangat spesial. Ya, hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, hubungan atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, hubungan suami istri, istri dengan suami, hubungan kakak adik, adik dan kakak, hubungan sesama teman. Ini semuanya hubungan yang ada di dunia ini. Oh, tadi ini ya. Tadi dia nggak bersuara gara-gara ini nih. Ya. Oh. Oke, lanjut ya. Jadi hubungan-hubungan manusia ini pasti akan menghadapi hubungan-hubungan ini. Nah, di antara membina hubungan-hubungan antar manusia ini, biasanya kelima hubungan ini harus harmoni. Kalau tidak harmoni, pasti tidak menimbulkan kebahagiaan. Pasti tidak menimbulkan kebahagiaan. Emang orang umat Buddha menjalani hubungan ini pada umumnya kan nggak semuanya umat Buddha itu jaminan. Kalau umat Buddha pasti keluarganya harmoni dan bahagia.
Kan belum tentu juga, ya. Pasti ketemu masalah. Dalam menjalani hubungan tersebut, pasti banyak masalah yang dihadapi. Ada masalah pribadi sendiri, masalah kehidupan sosialnya, masalah keluarga, masalah dia belajar bagaimana, menggunakan waktu senggangnya bagaimana, untuk karirnya bagaimana, ya. Dan ini kalau banyak kok umat Buddha nggak jaminan. Kalau umat Buddha KTP-nya Buddhis, aktif di wihara, dekat dengan Bante, dekat dengan suhu, pasti hidupnya bahagia. Oh, sudah sering sumbang ke wihara, sudah sering function, setiap cap gol, nyencing, liamkeng, pasti hidupnya bahagia. Padahal belum tentu, ya, belum tentu. Karena masih pasti ada masalah-masalah yang harus dihadapi. Pertanyaannya dari selama ini, apakah kita sebagai manusia sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah pribadi kita? Dan itu menjadi pertanyaan besar, juga termasuk diri saya. Pak Marga, apakah Pak Marga sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah Pak Marga dalam hidup ini? Belum juga, saya juga punya masalah. Cuma kan saya nggak umbar aja di media sosial, di IG, di Facebook. Ya saya punya masalah ya, saya coba solve the problem, selesaikan sendiri. Saya diskusi dengan orang rumah, diskusi dengan teman. Saya tidak diskusi di Facebook, bagaimana ya caranya begini begitu, terus marah-marah di Facebook, lalu ngomel-ngomel di Facebook, di IG curhat. Waduh, kalau saya ya curhatnya itu lebih cenderung curhat di depan altar. Di depan altar, altar ya bodhisatwa, altar, kebetulan altar keluarga juga ada, engkong, emak, papa, mama, ya, meja abu altar keluarga yang udah meninggal, bodhisatwa, dewa, ya, Kuan Im, Kuan Kong. Kalau cap gue sembahyang, ya kita curhat boleh, ya, bagaimana menyelesaikan masalahnya agar supaya dapat jalan keluar, jalan problem, solusi the problem, gitu. Bukannya curhatnya di Facebook, di IG, curhatnya di Twitter, terus kemudian jadi semua orang tahu masalahnya apa. Nah, jadi problem-problem kita banyak. Dan tadi juga saya dengar ya, ada satu umat Buddha, dia curhat udah bukan curhat, ada dengar dari perbincangan, dia sudah 5 tahun berkeluarga, baru anak muda. Saya kenal kok. Ya, jadi di wihara tempat saya suka datang beribadah, anak muda, cewek, cowok, ini dua-duanya saya juga kenal baik, aktivis di wihara, aktivis pemuda juga. Dia bilang dia baru minggu-minggu ini lagi bukan lagi perang dingin, tapi sudah divorce, sudah cerai. Waduh, sedih sekali dengarnya. Alasannya karena ya nggak punya anak, lalu saling tuduh. Katanya yang satu nggak mungkin, ya, tuduh mandul lah, apalah. Jadi menyakitkan ya. Dulu waktu masih pacaran, saling menyayangi, ya, menerima apa adanya, tapi begitu sudah menikah, saling menuduh, saling menjelekkan, dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, akhirnya cerai. Dan itu sangat menyakitkan. Ya, jadi masalah itu banyak, ada masalah pribadi, masalah kehidupan sosial, masalah kehidupan keluarga. Bagaimana cara untuk bahagia? Nah, cara untuk bahagia ya masalah-masalah itu harus diselesaikan. Bagaimana kita solve the problem, menyelesaikan masalah ini. Jadi kita harus selesai dengan diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah bisa selesai dengan diri kita sendiri dulu, kita sudah bisa solve the problem dengan diri kita sendiri, baru kita bisa menyelesaikan masalah di luar diri kita. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita timbul masalah, biasanya wajah kita kusut gitu ya, dari jidat, dari wajah, dari muka, raut muka bisa kelihatan, wah, stres gitu ya, kusut, stres. Kita ketemu teman juga
bisa di komplain, Grace kok kamu kelihatannya wajahnya kusut, kok kayaknya cemberut aja, kenapa sih? Lagi manyun terus nih, lagi jutek nih, kenapa sih? Ada problem ya, ada masalah ya, gitu kan? Stres, pusing nih gua nih, gini, kenapa pusing? Ribut sama pacarnya atau lagi ribut sama suami atau siapa gitu ya, dia ada stres, jadi kelihatan kok di wajah begitu. Nah, stres itu harus diselesaikan. Nah, kalau tidak bisa diselesaikan, yang akan menimbulkan frustasi atau keputusasaan, ya. Bagaimana menyelesaikan stres? Bagaimana supaya stres ini tidak berkelanjutan? Salah satu caranya yang diajarkan oleh guru kita, Sakya Muni Buddha, adalah dengan liamkeng, baca parita, baca mantra, atau duduk tenang, kita mindfulness, bermeditasi, ya, memperhatikan napas kita, terus nggak usah yang macam-macam dulu deh, sampai wipasana, sampai anapanasati, ya. Jadi yang meditasi tingkat tinggi nggak usah dulu deh, yang biasa-biasa aja lah, napas aja dulu deh, ya. Terus untuk ketenangan diri sendiri, ya, meditasi 5 menit pagi-pagi, 5 menit malam-malam, ya, atau sambil posisi juga boleh, posisi sambil tidur, sambil duduk, sambil jalan, sambil bekerja di kantor. Meditasi bisa di mana aja, meditasi nggak mesti duduk kok, gitu. Cara mengatasi stresnya, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Jadi kalau stres yang berkelanjutan itu akan menyebabkan frustasi dan stres terus yang berkelanjutan, ya nggak pernah terselesaikan. Ini akan menyebabkan gangguan jiwa, ya, akan menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu. Kalau orang udah stres terus menerus, kesehatan mental terganggu, ya ntar ketawa sendirian, ya, lagi jalan ketawa, lagi duduk ketawa, lagi nggak ngapa-ngapain ketawa, ntar orang bilang ya itu udah bukan lagi seneng, itu namanya udah gila jadinya, ya. Habis apa-apa ketawa, ya, udah kesehatan mentalnya sudah terganggu. Nah, teman-teman sekalian, jadi masalah manusia itu banyak sekali. Ya, kita beruntung, berbahagia kalau kita melihat ke bawah. Di bawah ternyata masih banyak masalah orang lain yang mempunyai masalah, dan masalah-masalah tersebut bisa dihadapi oleh orang lain, sedangkan kita sendiri juga punya masalah masih bisa kita selesaikan, sehingga kita mesti bersyukur, ya. Kita mesti melihat ke bawah, jangan lihatnya ke atas. Kalau lihatnya ke bawah, maka kita akan bisa ya, kalau kita sebentar. Benar ya, Oke. Di masalah-masalah ini harus terus diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan, ya akan menyebabkan tadi gangguan jiwa, ya, gangguan mental, dan ini kita bisa lihat. Kalau kita lihat di rumah-rumah sakit, kita bisa lihat ada orang sakit ini, sakit itu, kemudian cacat ini, cacat itu. Kita bersyukur. Kenapa? Kita bisa lebih lengkap, tidak cacat, kita lebih bersyukur. Kalau lihatnya ke bawah, jadi jangan lihatnya ke atas. Kalau lihat orang
selalu lihatnya ke atas, kita pasti akan kurang terus. Dan kalau kurang terus, ya kita tidak bisa bersyukur gitu ya. Kita tidak bersyukur. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, orang bilang kalau kita masih dalam anak muda nih, tahap kehidupannya juga sering bilang, aku akan bahagia kalau aku bisa punya pacar. Oh, ntar kalau udah punya pacar, aku akan bahagia kalau aku bisa tunangan, gitu. Kalau sudah tunangan, aku akan bahagia kalau sudah married. Belum tentu. Kalau sudah married, aku akan bahagia kalau sudah punya anak. Belum tentu. Kalau sudah punya anak, aku akan bahagia kalau nggak ada habisnya. Dan itu nggak ada habisnya. Dan itu terus menerus ya. Dan maka dari itu, teman-teman sekalian, jangan lihat ke bawah. Kita harus lihatnya ke atas. Ya, kalau kita lihat ke atas, ya kita jangan lihat ke atas, kita lihatnya ke bawah. Kalau lihatnya ke atas, ya nggak ada habisnya. Kita akan terus-menerus iri hati jadinya. Maka itu kita harus bersyukur. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jadi masalah hidup manusia itu banyak sekali ya. Dan yang paling sulit untuk dihadapi adalah mengatasi problem untuk berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana kita mengatasi diri sendiri, bagaimana kita bisa mengalahkan diri sendiri, itu yang paling sulit. Kan Sang Buddha juga ada mengatakan itu, ada bersabda tentang itu, ya, musuh yang paling besar itu ya bukan di luar diri, tapi di dalam diri kita sendiri. Kalau hidup kita ini sebenarnya juga kan selalu berubah, ya, selalu berubah. Apa namanya anicca ya, anicca. Dan anicca itu tidak kekal. Kalau itu terus kita mau terus berada satu tempat yang kita pertahankan, ini juga nggak akan bisa bertahan. Maka dalam arti kata kita bisa melawan kekuatan. Kita mau suami istri bertahan terus, ya nggak bisa juga. Dalam arti kata suami istri rukun terus sampai umur 90, sampai umur 100. Tapi tiba saatnya meninggal, ya meninggal. Ya, pasti ada saatnya akan ditinggalkan. Ya, anicca. Nah, itu semuanya kita harus menerima apa adanya, ketidakkekalan tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, bagaimana menghadapi kebahagiaan di masa tua? Kalau orang udah usia di atas 50, ya dengan sendirinya juga terjadi banyak perubahan-perubahan dalam hidupnya ya. Perubahan-perubahan dalam hidupnya. Ya mulai dari kesehatannya, mulai dari karena bertambahnya umur, lalu kesehatan juga berubah. Lalu yang dulunya kuat lari sampai berapa kilometer, ya naik motor berapa lama, naik mobil berapa lama, sekarang juga udah mulai berkurang. Dan kemudian dulu bisa kuat bekerja sampai berapa jam, sekarang hanya berapa jam. Dan itu perubahan-perubahan itu pasti nyata gitu loh. Dan itu nggak bisa dihindari. Maka dari itu, ya kalau kita anak-anak muda kalian, terutama ya angkatan muda wihara yang masih muda, energik, ya pasti mesti menyadari nih papa mama atau kakek nenek, kungkung popo, nih yang sudah berumur, ya ada perubahan-perubahan seperti ini, ya harus diterima, tidak boleh mengeluh gitu ya. Andai kata ada papa mama, kungkung popo berada di rumah masing-masing, ya memang begitulah orang tua, ya orang tua. Dan orang tua pun juga harus prepare untuk menghadapi perubahan-perubahan pada dirinya. Dan bahwa tidak sama dulu yang dulu dengan yang sekarang gitu. Satu gitu. Kedua,
yang apa namanya, yang jelas pasti, orang tua dalam menghadapi masa tua yang di depan mata, ini tidak lagi sama seperti zaman dia waktu masih muda dulu. Jadi orang tua zaman saya, katakan saya seperti sekarang usia 60 tahunan gitu ya. Dan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, pasti berbeda. Apalagi dari segi teknologi, dari segi apa namanya, penguasaan teknologi, handphone aja juga deh, udah berbeda. Saya mengalami loh, handphone bukan handphone, telepon rumah yang diputar begitu tuh. Diputer, teleponnya diputer, baru bisa ngomong ya, diputer. Jadi nomornya diputer. Terus saya mengalami handphone besarnya sebesar batu bata. Wah, besar sekali batu bata. Dan batu batanya dibawa seperti tas besar di pinggang ya, dibawa ya. Batu baterainya tuh dibawa pakai antena handphone. Wah, harganya mahal ya waktu itu. Saya belum punya, yang punya itu pimpinan perusahaan, big boss di kantor. Terus kemudian mengalami juga handphone yang udah besar ya, zamannya handphone besar, terus handphonenya yang kecil, handphonenya yang seperti pisang begitu, seperti pisang melengkung begitu, ya, handphone apa tuh, Nokia. Kalau orang Bandung bilang Nokia, Nokia gitu. Jadi kemudian dari handphone itu berubah lagi menjadi handphone touchscreen ya, touchscreen. Lalu zaman BlackBerry, terus zaman Android sekarang berubah. Wah, cepat sekali perubahannya. Bisa kirim SMS, nggak nyangka kok bisa ya kirim SMS ya. Lalu SMS sekarang udah nggak laku, bisa kirim WhatsApp atau Line ya, atau yang lainnya. Sekarang bukan cuma kalimat, tapi juga kirim foto, kirim gambar. Bukan cuma kirim gambar, foto, tapi juga kirim video, bahkan bisa video call ya. Dan ini perkembangannya cepat sekali. Jadi orang tua bisa nggak zaman ini perubahan zamannya begitu cepat. Nah, sebagai orang tua mesti mengikuti perubahan itu dan melihat perubahan itu, menerima perubahan itu. Kemudian kalau nggak semuanya orang tua itu pinter, pandai, jago gitu ya, dia mau nggak mau dia harus menyesuaikan diri. Jadi di mana kekurangannya ya dia harus belajar gitu. Saya juga banyak belajar sama anak saya. Saya nggak ngerti, saya tanya kepada anak saya, ini bagaimana, itu bagaimana. Ya banyak juga yang saya tidak mengerti, saya belajar. Seperti sekarang nih Zoom ini, saya minta ajarin ya sama anak-anak saya bagaimana cara Zoom nih. Ya lalu Google Meet juga caranya bagaimana ya, diajarin begini. Oh ya bisa dikit-dikit deh ya gitu. Yang nanti mungkin 10 tahun lagi, nggak usah 10 tahun lagi deh, 5 tahun lagi juga perkembangannya akan semakin pesat. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, apapun perkembangan teknologi yang makin pesat, tetap sama yang namanya umat Buddha itu kalau mau bahagia, ya pegangannya adalah Pancasila. Ya, Pancasila. Pancasila ini dari guru kita, Sakyamuni Buddha, nggak pernah berubah, usianya udah 2.500 tahun. Ya, usianya sudah 2.500 tahun. Ya, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perbuatan yang tidak susila, menghindari kata-kata yang tidak benar, menghindari makanan minuman yang menyebabkan mabuk. Ini usianya sudah sudah lebih dari 2.500 tahun. Tidak berubah. Secanggih apapun teknologi tidak akan merubah Pancasila ini. Dan Pancasila ini lah yang menjadi patokan kita agar supaya hidup jadi lebih bahagia. Dan Pancasila ini harus ditemani, dikawal juga dengan yang namanya Pancadharma. Pancadharma.
Dan ini sejalan, sebanding. Tadi yang pertama dari pembunuhan, berarti kita harus penuh kasih sayang, cinta kasih, menghindari pencurian, berarti kita harus punya mata pencaharian yang benar. Ya. Kita menghindari perbuatan yang asusila, berarti kita harus menahan diri dari hawa nafsu sehingga tidak terjebak pada perbuatan yang asusila. Lalu kita tidak bohong, ya berarti kita harus punya kebenaran dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Ya, kita menghindari makanan minuman yang membaukan supaya apa? Ya, kita harus menjalankan kesadaran yang benar. Ya, ini Pancadharma. Pancadharma dan Pancasila ini adalah pasangan yang harus kita laksanakan, dan ini adalah pedoman hidup bahagia. Guru kita Sakyamuni Buddha juga sudah mengatakan ini sampai kapan Pancasila dan Pancadharma ini akan menjadi patokan dan pedoman hidup kita agar supaya kebahagiaan itu bisa dicapai ya. Dan setiap kita saya sudah jadi akong ya, sudah jadi engkong, anak saya sudah jadi ayah ya, ibu sudah jadi papa mama ya, atau kalian anak-anak muda ya yang masih pacaran, masih kuliah, masih SMA, SMP, anak SD, siapapun umat Buddha, peraturannya sama, Pancasila dan Pancadharma. Bukannya berarti kalau Pancasila dan Pancadharma buat pamarga yang udah jadi kakek-kakek, kalau anak muda mah Trisila aja dan Tridharma ya, 3 saja korting gitu. Enggak begitu. Ya enggak begitu. Pokoknya semua umat Buddha, tua muda, besar kecil, pandai bodoh, cantik jelek ya, pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah, siapapun dia ya. Pokoknya umat Buddha kalau mau bahagia patokannya Pancasila dan Pancadharma. Nah, kembali ke pertanyaannya, menghadapi masa tua dengan penuh kebahagiaan, apakah kita sudah menjalankan Pancasila dan memegang Pancadharma? Semoga iya ya, semoga iya. Tapi kalau dibilang sudah 100% tentu belum. Pancasila membunuh, larangan untuk membunuh misalnya. Kan kita juga sulit juga ya. Sulitnya kenapa? Kayak menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang hal yang simpel aja deh ya. Membunuh nyamuk, lalat, kacoa masih kita lakukan. Tapi kenapa? Karena demi kesehatan, demi hidup yang lebih baik, supaya kita tidak sakit malaria, kena demam berdarah, kena penyakit pes, kotor atau gimana ya, ada nyamuk, lalat kita tepok, kita semprot, ya membunuh kan? Membunuh karena kita mau mempertahankan hidup. Nah, ini ekosistem ya kita masih lakukan. Yang itu kita nggak bisa menghindari. Maka dari itu setelah semprot baygon, rumahnya ya harus pakai kawat nyamuk, ditutup rapat pintunya supaya nggak ada curut, nggak ada tikus, nggak ada kacoa, hidup yang bersih. Jadi meminimalisir pembunuhan jadi kecil gitu ya. Pencurian juga sama ya, kita kalau memang belum mampu hidup yang mewah, nggak usah nampang dah, mejeng ya, bergaya-gaya ya, hidup sederhana aja dulu, jangan mengambil barang yang bukan miliknya, jangan mencuri ya, itu kita harus kita lakukan. Coba apa yang bisa kita lakukan, bisa kita lakukan ya. Bukan, Pancasila ini bukan larangan tidak boleh, bukan, tapi menghindari ya. Kalau tidak bisa dihindari dilakukan, ya terima resiko, terimalah karmamu, itu urusan kamu. Bukannya berarti kalau tidak bisa dihindari kamu berhenti jadi umat Buddha, enggak begitu. Tetap jadi umat Buddha. Maka dari itu setiap kali kita kalau pas ada kebaktian, ada bante, kan sering kita meminta sila ya, meminta sila kepada bante ya, supaya kita meneguhkan sila kita bertekad lagi. Saya juga begitu, bertekad lagi ya. Makan minuman yang dapat melemahkan kesadaran juga sama juga tuh. Kalau di tempat yang dingin
di puncak gunung gede gitu ya, lagi hiking, kalau tidak minum alkohol, waduh bisa badannya menggigil, bisa tepar, jatuh, bisa apa namanya, sakit deh. Ya minum deh alkohol. Tapi kalau di tempat yang panas, di dalam kota, di Jakarta, Semarang, di Bandung, dalam kota, Bandung kan sekarang udah nggak dingin lagi ya, Bandung mah udah panas ya. Bandung mah udah banyak, udah kota Bandung udah nggak dingin lagi. Dulu mah dingin, cenah. Ayeuna mah panas gitu. Jadi kalau apa namanya di kota siang-siang minum minuman beralkohol, ya pasti mabok, pasti akan menyebabkan hilang tingkat kesadaran. Mabok, hilang tingkat kesadaran, dia bisa melakukan pelanggaran sila-sila yang lainnya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi bagaimana kita menghadapi masa tua agar penuh dengan kebahagiaan? Ya, tetap kembali kepada Pancasila dan Pancadharma. Karena kalau Pancasila dan Pancadharma ini bisa kita lakukan, maka ini akan menjadi dharma pelindung dunia bagi kita. Akan menjadi dharma pelindung dunia bagi kita. Ya, kita akan jadi malu untuk berbuat jahat dan kita mempunyai rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat itu. Ini nggak gampang nih ya. Rasa malu untuk berbuat jahat dikira gampang ya. Ini malu berbuat jahat. Tapi kalau tidak ada yang kita kenal, kita mau melanggar sila. Tapi kita harus punya rasa malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahatnya. Jadi dimanapun kita berada, misalnya di Bandung ada anak dari Medan yang sedang kuliah di Bandung, atau anak Jakarta yang kuliah di Bandung. Walaupun tidak ada orang yang kenal dengan kalian, ya kalian tetap harus ada rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat itu. Jangan merasa nggak ada yang kenal inilah, jadi bebas melakukan perbuatan jahat. Nggak boleh gitu. Tetap harus punya rasa malu untuk melanggar sila. Karena biar gimana, ya perbuatan itu, baik atau jahat, dia akan kembali kepada dirinya sendiri suatu saat. Itu pelajaran dari guru kita seperti itu kan. Siapa yang menanam, dia yang akan memetik. Dan kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran tersebut. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada dasarnya hidup itu seperti food court gitu loh, seperti food court. Tahu nggak food court? Kalau kita pergi ke mall, sering kita menemukan food court ya. Hidup itu seperti food court. Jadi kantin. Tahu ya kalau kantin ya, kalau di mahasiswa kuliah ya ada kantin ya. Di tempat SMA, SMP juga ada kantin. Kantin mah banyak makanannya ya, macam-macam, banyak pilihan. Makanannya banyak pilihan. Nah, life is like a food court. Begitu banyak pilihan. Kamu mau pilih yang mana? Silahkan. Asal kamu siap untuk bayar. Kamu mau pilih makanan ini, bayar sekian. Itu bayar sekian. Ini bayar sekian. Ya. Life is like a food court. So many choices. Are you ready to pay? Apakah kamu siap untuk membayarnya? Ya, kalau kamu, saya tidak suka pare mah pahit ya. Untuk kamu pahit, tapi untuk orang lain pahit-pahit. Tapi kalau yang doyan mah pahit-pahit enak, pahit-pahit ngeunah cenah. Kan beda ya. Setiap orang berbeda-beda. Ya. Hidup itu colorful, tapi juga bisa painful, ya. Bisa juga beautiful, dan itu selalu berubah, ya. Dan ini akan kadang-kadang datang semuanya bersamaan. Maka dari itu perubahan itu tidak kekal dan kita harus siap menghadapinya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian,
ya seorang Dharma Duta, Romo, Ramani, atau bahkan juga mungkin beberapa yang lebih tinggi lagi ya, Bante atau siapa gitu, nggak tahu. Ada juga, walaupun sudah Romo Ramani, ada juga yang belum bisa menyadari tentang anicca, ketidakkekalan, perubahan. Jadi ketika perubahan itu datang, ketidakkekalan itu datang, dia tidak bisa menerimanya, lalu dia akhirnya menderita deh. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menerima perubahan itu dan ketidakkekalan itu. Kalau kita bisa menerima, maka mudah-mudahan kebahagiaan itu akan datang. Mudah-mudahan kebahagiaan itu akan menjadi milik kita. Dan pada kehidupan yang berikutnya, kita akan tetap berjodoh dengan dengan agama Buddha, bertemu lagi dengan agama Buddha, ya. Kenapa? Karena kalau kita terus berjodoh dengan agama Buddha, bersama agama Buddha, sampai suatu ketika kita dapat merealisasikan nirwana. Ya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sementara saya cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan dengan diskusi. Selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Romo Singgi atas materi yang telah disampaikan. Jadi sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat YouTube dan juga Zoom. Atau jika ada peserta di Zoom yang ingin bertanya langsung, silahkan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Dipersilahkan. Baiklah, kalau begitu, Romo, saya mau bertanya dulu. Pertanyaannya begini. Iya, jadi kalau misalnya kalau wajar nggak Romo kalau kita punya rasa ketakut berlebihan terhadap masa tua? Jadi kayak takut. Punya rasa ketakutan terhadap masa tua, ya kalau dibilang wajar, ya wajar aja ya. Cuma bagaimana kita sekarang preparation gitu ya, preparasi menghadapi masa tua tersebut. Yang kita takuti ini masa tuanya bagaimana nih? Oh, takutnya seperti tetangga tuh masa tuanya tidak bahagia, misalnya tidak bahagia karena apa? Terlantar, anak-anaknya tidak berbakti. Nah, kalau gitu kita harus memberikan contoh, kita berbakti kepada orang tua, sehingga nanti ketika kita menikah, anak-anak kita berbakti kepada kita, ya kan? Anak-anak melihat contohnya ya. Pertama soal bakti. Oh, orang tua ketika kita sakit nanti takutnya anak kita tidak merawat kita. Oh, kalau gitu ya kita ketika orang tua sakit, kita juga merawat orang tua kita, mencontohkan sehingga anak kita melihat dengan action tindakan nyata sehingga anak kita akan melihat kita itu. Kemudian kita takut nanti masa tua kita tidak bahagia karena tidak punya rumah, kontrakan dari pindah jadi kontraktor gitu, pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Oh, kalau gitu kita harus rajin menabung
ya, sehingga kita tidak jadi kontraktor, pindah kontrakan, ya minimal kita bisa punya rumah sederhana walaupun tipe 21 gitu ya, di mana Cimahi atau di mana ya, nggak usah di kota Bandung. Kalau di kota Bandung mah kan rumah, tanah, apartemen udah mahal. Ya mungkin di pinggiran kota yang lebih kecil nggak apa-apa sih kan. Tapi tidak jadi kontraktor kan, tidak dikontrakan, pindah-pindah gitu. Tapi punya milik sendiri, misalnya gitu. Soal rumah. Oh kita takut terhadap masa tua, nanti sakit-sakitan. Ya kita harus dari muda sekarang ya dengan sendirinya kita harus hidup yang lebih sehat lagi. Jadi kita wajar punya ketakutan seperti itu, tapi kita juga harus mempersiapkannya ya. Jadi adalah hal yang wajar. Tapi kalau kita sudah belajar agama Buddha, kita juga akan memahami tentang perubahan itu sendiri. Bahwa hidup itu adalah selalu berubah dan hidup itu selalu tidak kekal. Kalau kita sudah memahami perubahan dan tidak kekal, maka kita akan menerima semua perubahan. Dan perubahan itu adalah kewajaran. Jadi, apa kita khawatir menghadapi masa tua? Ya wajar sih, tapi nggak usah ditakuti. Wajar, tapi nggak usah ditakuti. Kira-kira gitu ya. Baik Romo, terima kasih. Jadi persiapan saja ya. Baiklah, apakah ada peserta yang ingin bertanya kepada Romo? Boleh. Ada. Ya, baiklah, Mr. Bulu, silakan. Sama namo budaya Romo. Namo budaya. Mau nanya Romo. Silakan Pak. Kalau kita kan tadi Romo mengatakan bahwa kita kalau mau sharing itu ke leluhur, ke altar gitu. Apakah kalau kita memohon di altar itu kalau apakah tidak termasuk kita jadi musyrik gitu? Musyrik kalau ya, kalau di agama lain kan dianggapnya musyrik. Kalau umpamanya kita cembeng ya. Atau pas tiap hari kita ada masa curhat ke altar gitu, orang-orang kan mengatakan itu musyrik gitu. Kalau agama, oke baik Pak. Kalau agama lain kan mengenal istilah musyrik gitu ya. Kalau kita agama Buddha tidak mengenal istilah musyrik, tidak mengenal ya. Satu. Yang kedua, kita curhat kepada Sang Buddha Gautama Sakyamuni itu juga tidak mengenal. Kenapa? Karena Sang Buddha Gautama Sakyamuni kan sudah mencapai nirwana. Itu tidak lagi berhubungan dengan manusia, udah putus hubungannya dengan manusia. Kenapa? Sang Buddha Gautama kita puji, sembahyang pakai hiu besar, lilin besar, atau kita tidak sembayangin, Sang Buddha mah biasa-biasa aja, ibaratnya udah nirwana, udah nggak ngaruh deh. Jadi bukannya Sang Buddha kalau disembayangin seneng, oh dikasih berkah, lu nggak sembayangin gua kasih celaka lu. Sang Buddha nggak begitu. Sang Buddha mah netral, udah netral, nggak pengaruh deh. Nah, di bawah levelnya Buddha kan kita udah belajar ada 31 alam kehidupan. 31 alam kehidupan itu kan ada dewa, dewi, bodhisattva, ya, ada mahasatwa. Seperti Siddhartha, beliau lahir dari sorga tusita, ya. Kemudian orang-orang baik yang dari mana, dewa, dewi, sorga tusita segala macam, banyak, ada 31 alam kehidupan. Nah, ada makhluk halus biasa, tapi yang ada makhluk halus yang baik juga ada di sorga apa, saya nggak hafal deh namanya, mesti tanya Bante itu, mesti lihat contekan. Nah, mereka itu adalah makhluk-makhluk kehidupan yang naik kelas. Kita juga manusia bisa naik kelas. Kita naik kelas kalau apa? Kalau kita berbuat baik. Dewa-dewi itu bodhisattva juga mereka naik kelas kalau berbuat baik. Kalau dewa-dewi itu tidak berbuat baik, bodhisattva tidak berbuat baik, dia akan turun kelas.
Nah, berbuat baiknya kepada siapa? Kepada makhluk yang lebih rendah. Jadi tidak mungkin Kuan Im berbuat baik kepada Kuan Kong berbuat baik kepada Siti Garba berbuat baik kepada Mahastana Prapta berbuat baik kepada Ananda berbuat baik kepada Rahula berbuat baik. Kan banyak tuh bodhisatwa, enggak lah. Sesama bodhisatwa berbuat baiknya udah levelnya udah berbuat baik kepada makhluk yang lebih rendah di bawahnya. Siapakah makhluk rendah yang di bawahnya? Ya, manusia. Manusia itu siapa? Ya kita. Maka kita harus memohon. Memohonnya pakai apa? Harus buat jembatan. Jembatannya pakai apa? Pakai mantra, parita, doa. Ya harus bikin link. Linknya curhat lah. Linknya itu ya curhat. Pakai parita, mantra, doa, ya sembayang. Nah, sembayangnya ya di altar. Ya, jadi kalau kita sembayang kepada bodhisatwa, dewa, apapun dewanya, apapun bodhisatwanya, atau kepada orang tua kita, leluhur kita, ya curhat aja. Kalau curhat kan ngadu nggak ada salahnya. Kita tidak tahu orang tua kita atau kakek nenek kita yang sudah meninggal, kita tidak tahu dia lahir jadi apa. Mungkin lahir jadi setan, mungkin lahir jadi dewa, atau lahir jadi bodhisatwa, kita nggak tahu, tapi kita curhat aja. Siapa tahu yang begitu kita curhat, yang lewat dewa biasa atau setan biasa, dia mau nolongin kita juga nggak ada salahnya. Kita curhat yang baik-baik kan. Semoga hari ini tidak hujan, sehingga saya bisa ke pasar, buka toko, gitu ya. Semoga hari ini tidak jalanan, tidak banjir. Semoga saya bisa pergi ke kantor, nggak sakit. Itu doa yang baik kan? Doa kalau memohon supaya dagangan lancar, supaya umpama. Ya boleh saja. Maaf. Memohon. Jadi semoga dagangan hari ini saya lancar, semoga dagangan saya laku. Namanya memohon boleh aja kan? Masalah dikabulkan nggak dikabulkan kan tergantung karma baik kita. Saya memohon semoga anak saya lulus ujian. Lulus nggak lulus, kalau dia nggak belajar kan urusan dia. Saya memohon besok anak saya mau sanggit, semoga jalanan tidak macet sehingga sanggit tepat waktu. Saya memohon semoga besok dagangan saya laku, semoga cek yang saya buka ini cair, tidak gagal, jadi tidak didenda sama bank. Boleh nggak mohon seperti itu? Jadi bukan termasuk musyrik ya, kalau maaf aja di agama lain kalau kita memohon begitu. Saya nggak tahu musyrik apa ya, tapi di agama Buddha tidak ada musyrik. Tidak dipersalahkan itu maksudnya. Tidak dipersalahkan, karena kecuali yang tidak boleh gini. Aduh, sekarang ini tetangga saya lebih kaya, ini udah beli mobil BMW. Dia mah dapat BMW-nya karena di kantornya korupsi. Saya sumpahin biar dia ketahuan. Nah, itu namanya bukan berdoa, itu namanya nyumpahin gitu ya. Itu nggak boleh. Ini misalnya ini si AI kita punya AI yang paling besar nih. Dia mau orangnya bawel, trewet, kalau ngomong nyakitin, biarin saya doain biar dia kalau jalan nyusruk hidungnya biar berdarah. Itu bukan doa. Saya doain biar AI jatuh ketiban tangga, biar tangannya patah. Itu bukan doa, itu mah nyumpahin gitu ya. Nggak boleh. Tapi kalau kita ya semoga AI sadar lah, ngomongnya nyakitin amat. Semoga AI matanya melek terbuka, bahwa omongan dia itu nggak baik, ya semoga sadar. Ya itu doa, nggak apa-apa dong, boleh dong. Semoga saya dagangan lancar, sehingga kalau 1 tahun ini bisa nabung, nanti saya bisa ngawinin anak saya nomor 3 gitu. Semoga anak saya nomor 3 ini bisa kuliah di Pajajaran karena nggak cukup kalau cuma capteo doangan mah. Gitu Pak. Ya. Tanya lagi boleh Romo? Silakan Pak. Kalau kita umpamanya Tiamjo nih ya, sembayang kan ke Tingkong. Itu kita sembayang boleh nggak kita tancap di tanah? Tiamjo-nya itu kita tancap di tanah sama di tempat di pintu gitu. Ada jadi 2 kali gitu. Iya, kalau begini Pak, kalau
komunitas umat Buddha kan ada, kalau ada Tionghoa, ada Dayak, ada Sasak, Bali ya. Kalau yang Tionghoa kan biasanya menyediakan hiolo tempat hio di depan pintu ya. Itu di kusen pintu, itu hiolo buat tikong cenah. Buat tikong tuh maksudnya buat alam semesta, buat tien. Tien itu artinya Tuhan dalam arti alam semesta, bukan Tuhan seperti agama tetangga ya, tapi tien dalam arti alam semesta. Nah, kalau memang itu rutin kita sembahyang, ya sediakan saja hiolonya di depan pintu, kusen pintu, atau pakai hiolo di depan pintu, pakai apa namanya, sediakan tempatnya. Tapi kalau kita ya jarang, ya hionya ditancapkan di tanah, nggak apa-apa Maksud juga. saya itu tancapnya 2 kali gitu, Romo. Tancap di Nggak perlu tanah. sih. Kalau hiolo, kalau buat tikong ya cukup 1 kali saja. Kalau kecuali kita tikong sekali, terus kemudian ada sembahyang lagi ke Dewa Tanah. Dewa Tanah tuh kalau orang Ke bilang tuti pakung. Kalau orang Hokkien bilang to tekong. Gitu ya. To tekong tea kalau di kuburan itu yang di samping itu tuh yang di Sebelah kiri. Kalau sebelah kiri, kalau yang orang almarhumnya papa sebelah kiri, kalau sebelah kanan mama almarhumnya gitu. Itu beda tuh. Gitu Kalau ya. kalau sebelah kanan patekongnya sebelah mama, berarti mama. Kalau sebelah kiri berarti papa, itu almarhumnya. Harus 2 kali dong kalau di kuburan. Kalau Tancap kuburan ya cukup sekali sih, karena tikongnya kan diwakilin sama dewa bumi gitu ya. Kan biasa kalau di kuburan kan sembahyang dulu di depan, terus kan Betul. tancap sebelah kiri, baru ke papa gitu kan. Iya, iya, iya. Kalau sekarang kita sembahyang di rumah, tancap di Di tanah, terus tancap di samping pintu, boleh nggak gitu? Ya kalau di rumah, kalau tergantung nih, tergantung. Misalnya kalau Medan Lang ya, Medan Lang, orang-orang Medan ya. Habis dari Tien Tikong, alam semesta, terus kepada Totekong, Dewa Tanah. Dewa Tanah disebutnya, kalau orang Medan sebutnya Tecukong. Kalau orang Ke sebutnya Tuti Pakung. Nah, dia 2 kali tuh. Tapi kalau di Jabodetabek, termasuk Bandung, kebanyakan ya sekali cukup ya. Cuman Tapi itu di Dewa Tanah apa perlu kita pakai hiolo, apa tancap doang gitu? Sebenarnya nggak perlu Dewa Tanah. Kalau orang Medan, dia ada altarnya, altar Dewa Tanah. Altar Dewa Tanah seperti yang kalau di kelenteng di kolong meja tuh. Ya, di kolong meja kalau di kelenteng, di wihara-wihara itu kebanyakan. Wihara-wihara kolong meja. Tapi kalau di rumah juga, kalau orang Medan ada altarnya bentuknya. Tapi kalau di kelenteng biasa rata-rata yang di kolong meja itu paihu punya ya, macan ya di Romo. Enggak, belum tentu. Di kolong meja itu ada sebenarnya totekong yang pegang tongkat. Tuti pakung atau totekong pegang tongkat. Terus biasanya juga ada pasangannya tuti papo. Suami istri nih ceritanya. Ya. Tuti papo. Nah, setelah itu ada pekho paihu ya. Pekho Ciangbon ya, dewa macan gitu ya. Nah, ada lagi yang nambahin pekcua, dewa ular. Nah, sebenarnya cuma 1 aja sih, totekong aja. Yang lainnya tambahan. Gitu ya. Tapi ini ada ceritanya sendiri lah. Setiap wihara atau setiap kelenteng beda-beda ceritanya. Sebabnya kalau setiap kali saya lihat sembahyang gitu ya, Romo ya, kalau di kelenteng itu kalau bangsa sembahyang Hoktek Kensing gitu ya, rata-rata di bawahnya ada paihu ya. Sebenarnya totekong ini ya, totekong atau tuti pakung, dia dengan Hoktek Kensing ya sarwa kene, eta deui. Cuman kalau Hoktek Kenshin pegang piagam kemakmuran, Ruyi namanya. Pegang kemakmuran ya. Pegangnya di tangan gitu. Ruyi. Wajahnya lihat sama dah wajahnya. Gitu. Cuman kalau Hoktek Kenshin, dewa tanah, dewa bumi, jadi Hoktek Kenshin termasuknya Chaisen. Chaisen itu bukan cuma 1, Chaisen banyak. Hoktek Kenshin Chaisen, Kwankong Chaisen, Fachukung Chaisen, ada lagi Hian Dian Xiang Te Chaisen. Jadi Chaisen tuh banyak.
Oke deh Romo, makasih. Yuk. Ada pertanyaan yang lain, gantian deh Romo. Anumodana Romo. Kamu siapa? Ada pertanyaan yang lain, biar masuk Romo. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Iya, selanjutnya Romo kita punya pertanyaan dari chat. Jadi izinkan saya bertanya dari Syuli. Pertanyaannya, selamat malam Romo. Saya mau bertanya, dalam menghadapi masa tua sebaiknya kita tinggal bersama anak yang sudah berkeluarga atau tidak? Kalau kita masih punya pasangan bagaimana? Dan kalau sudah tidak punya pasangan bagaimana? Dalam apa Silakan. tadi? Dalam menghadapi masa tua, nanti kalau sudah tua, apakah lebih baik tinggal bersama anak yang sudah berkeluarga atau tidak? Dalam kondisi dia masih punya pasangan sama nanti udah nggak punya pasangan. Ya, kalau misalnya kita, ya terima kasih ya Ibu Syuli. Kalau kita sudah ada umur, nah anak-anak ini juga yang sudah berkeluarga, kan mereka punya keluarga masing-masing. Apakah kita ikut tinggal bersama anak keluarga? Kalau anak kita sendiri, mamahnya ikut atau papahnya ikut, anak sih mungkin oke-oke saja kali ya, nggak apa-apa anak ya. Mungkin, karena anak juga belum tentu seneng loh, orang tuanya ikut, anak belum tentu seneng. Kalau anaknya kaya sih, mungkin anaknya senang-senang aja. Tapi kalau anaknya ekonominya pas-pasan, orang tuanya ikut anak belum tentu senang. Apalagi menantunya, ya, apalagi menantunya. Maka dari itu, orang tua jangan terlalu merepotkan anak kalau bisa. Ya, orang tua harus mandiri dalam arti secara ekonomi ya, apa namanya, orang tua juga apa namanya punya tabungan yang cukup deh. Makanya nih teman-teman muda dari angkatan muda dari sekarang giat belajar, giat bekerja, jangan hamburkan masa muda dengan foya-foya. Nah, itu menabung, investasi yang benar ya. Nanti tabungan itu ya untuk masa tuanya. Masa tuanya untuk keluarga, setelah membentuk keluarga, nanti anak-anak biarkan dia berkarya masing-masing, lalu tabungannya buat orang tua pada masa tuanya. Itu pun kan juga belum tentu tabungannya ada terus ya. Sometimes mungkin sakit, tabungannya bisa kepake sama apa untuk mengobati penyakitnya. Nah, ini untuk ini nih mesti bicara dengan financial planner nih. Financial planner ya. Bagaimana kita menabung supaya tabungannya itu tidak habis dimakan inflasi ya. Jadi ketika masa tua kita tetap punya tabungan yang baik. Jadi ikut anak boleh apa tidak? Ya boleh-boleh saja. Tapi juga anak-anak akan belajar dari orang tuanya. Kalau kita merawat orang tua kita dengan baik, ya biasanya anak kita juga akan mencontoh. Anak-anak akan merawat kita dengan baik. Karena kita juga memberi contoh, kita merawat orang tua kita dengan baik. Jadi contoh adalah karma kebaikan yang kita tanam ya untuk kehidupan masa akan datang. Thank you. Terima kasih Romo, terima kasih Lili. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Gunawan. Pertanyaannya begini, Mam Romo, saya punya pertanyaan. Orang tua saya semakin tua semakin marah dengan hal-hal yang sepele. Mereka rajin sembahyang, tapi kelakuannya masih sama seperti begitu. Nah, ketika diajak penonton Dharma Talk seperti ini, juga selalu menolak. Katanya sembahyang sudah cukup. Nah, bagaimana caranya mengajak mereka supaya bisa menjadi lebih baik dan supaya mereka lebih bahagia lagi? Terima kasih, Romo. Pak Gunawan, memang zaman kemajuan teknologi zaman sekarang ini begitu pesat, begitu cepat ya, begitu pesat, begitu cepat dan sangat tidak terduga. Jadi kalau ada orang tua yang belum bisa atau tidak bisa diajak untuk mengikuti perkembangan teknologi, masih wajar-wajar saja lah ya. Dia belum bisa ikutin
meeting by Zoom, Google Meet atau lihat WA, lihat IG, masih wajar-wajar lah ya. Nah, mungkin salah satu caranya nih, kalau memang anak-anaknya tidak bosen gitu ya, kan sekarang sudah banyak tuh TV-TV yang bisa connected dengan dengan internet, dengan multimedia, sehingga pada saat ada acara Zoom meeting atau Dharma Talk seperti ini, langsung aja pasang di TV-nya, sehingga nanti di TV-nya layar screen-nya besar ya, on, terlihat, nanti orang tuanya bisa langsung nonton deh. Suaranya digedein, kemudian pakai aktif speaker yang suaranya bisa lebih besar juga, ya enak nontonnya daripada di laptop mah suaranya kecil gitu ya. Ya bisa dengan berbagai cara, bisa berbagai. Jadi mesti sabar. Memang generasinya berbeda ya Pak Gunawan ya. Saya juga kadang-kadang saya suka nanya berulang-ulang, anak-anak saya suka sebel. Diulang lagi pertanyaannya, diulang lagi pertanyaannya. Ya maklum lah, namanya juga udah tua. Ya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Romo dan juga Pak Gunawan. Baiklah, untuk Pak peserta, apakah ada yang bertanya langsung? Boleh. Ada yang mau langsung atau mau lewat chat? Romo mau nanya lagi nih Romo. Ya silakan Pak. Silakan Pak. Kalau seumpamanya kalau kita di rumah, umpamanya kita punya rumah, itu orang mengatakan wah rumah kamu Hong Shui kurang bagus, gini-gini, itu gimana caranya Romo? Kalau mau dikiasin apakah kita gimana caranya? Ya Pak, saya termasuk orang yang percaya Hong Shui dan Pace, Peji ya. Saya termasuk orang yang percaya Hong Shui dan Pace atau Peji. Tapi Pace itu apa Romo? Pace itu ya Peji. Kalau bahasanya 8 huruf atau 8 karakter. Jadi kalau lihat Pace itu mesti lihat tanggal kelahiran, bulan dan tahun. Itu lihatnya tanggalnya tentu sionya ya. Nah ini bukannya Pace atau Peji, itu bukan ramalan, bukan kuamia, bukan. Itu bisa tanya sama aplikasi di Google, masukin tanggal lahir semua segala macam, masukin aja tanggal lahir yang tanggalan nasionalnya, nanti dia keluar secara Imleknya. Tapi itu biasanya bahasa Inggris atau Mandarin. Kalau kita nggak bisa baca Mandarin, nggak bisa bahasa Inggris, ya udah, berarti kita nggak ngerti. Kita tanya ada sama gurunya ya, Sefu Pace atau Peji. Nah dia bisa jelasin. Itu adalah ilmu, itu adalah pengetahuan. Jadi dia menjelaskan secara ilmu. Kalau zaman anak sekarang, Google Map atau Wase, Google Map atau Wase. Kita mau pergi ke Surabaya, jalannya lewat mana? Dikasih tahu jalannya lewat sini. Nah itu kira-kira gitu tuh, Pace atau Wes. Nah Feng Shui atau Pace juga begitu. Jadi kalau ada orang bilang ini Feng Shui-nya salah, ini Pace-nya salah, ya jangan langsung percaya aja. Kita mesti lihat dulu, tanya sama gurunya, guru Pace. Biasanya guru Pace yang ngerti itu biasanya nggak komersil. Jadi bukannya kuamia ya Pak ya. Kalau kuamia mah ramalan mah ya tergantung duit. Ya. Tergantung duit. Jadi itu Pace itu adalah ilmu. Kemudian biasanya kalau kita disuruh merubah Feng Shui-nya, merubah Pace kita Pace nggak bisa dirubah. Karena Pace itu udah tahun kelahiran kita. Masa kita balik lagi ke perut mama, kan nggak bisa. Jadi biasanya kita kiasnya tuh biasanya kita disuruh berbuat baik, bukannya kiasnya suruh ngapa-ngapain. Kiasnya kita suruh berbuat baik. Berbuat baiknya ngapain?
berdana ke panti asuhan, fangsen, nyumbang minyak, ya itu loh, nyumbang ke panti jompo begitu, berbuat baik ini, berbuat baik itu kiasnya begitu. Jadi, nah kalau gitu, kalau saya sekarang kalau emang kiasnya seperti itu, ya udah nggak usah nunggu ngelihat ciong-ciongan dah. Kalau saya mah pacanya anggap aja setiap hari ciong jelek, jadi setiap hari berbuat baik dah. Nyumbang ini, nyumbang itu, nyumbang ini, nyumbang itu. Udah jadi mau ciong apa kayak tiap hari masih berbuat baik aja deh. Sesuai dengan kemampuan gitu ya. Jadi kan apa namanya feng shui-nya kalau ada yang kata memang apa namanya ada petunjuk, ya petunjuknya minimal yang bisa kita ikutin, kita bisa ikutin. Misalnya pintu rumah jangan ada pohon besar. Itu secara umum kalau pohon itu kan kalau malam mengandung karbon dioksida, CO2. Kita kan kalau ngisep CO2 kita bahaya. Secara feng shui dari dulu juga udah dijelasin bahwa di depan rumah nggak boleh ada pohon besar karena ada CO2. Ternyata sekarang ilmu pengetahuan bilang kenapa nggak ada boleh pohon besar, karena ada CO2. Oh ternyata 5.000 tahun yang lalu udah dibilang nggak boleh. Tuh ya kan. Terus di depan rumah nggak boleh ada tiang listrik besar atau gardu listrik besar, nggak boleh. Dari 5.000 tahun juga udah bilang begitu. Walaupun 5.000 tahun belum ada tiang listrik ya. Maksudnya apa? Itu ada radiasi. Ya kan, radiasi itu kan jelek buat kesehatan. Gitu. Terus pintu WC dengan pintu kamar jangan berhadapan. Karena apa? Karena itu nggak bagus karena bisa kenapa-napa. Ya kalau kita amati pintu WC dengan pintu kamar berhadapan ya bisa jadi nggak bagusnya jelek karena apa? Buka WC bau langsung pintu kamar kita. Ya jangan dong. Itu mah normal tuh, bukannya apa namanya tahayul. Nah sekarang kalau pintu depan sama pintu belakang katanya nggak boleh tembus, itu maksudnya gimana tuh, Rom? Artinya? Kalau feng shui atau hong shui artinya angin dan air. Feng shui itu artinya angin dan air. Jadi di dalam rumah bagaimana kita menata angin dan air supaya angin dan air itu menjadi seimbang. Kalau angin dan air seimbang, angin itu udara ya. Angin dan air itu seimbang sehingga rumahnya jadi sehat. Kalau rumahnya sehat, penghuninya sehat. Kalau penghuni sehat, ya berarti ntar kerjanya bisa lebih lancar, dagangnya lebih lancar. Nah, kalau pintu depan sama pintu belakang itu berhadapan nyambung, itu aliran air itu udara ya. Angin. Aliran angin itu akan loss dari pintu depan ke pintu belakang, loss lewat begitu aja. Sehingga kehidupan penghuni di rumah itu jadi nggak sehat. Gitu loh. Tapi kalau pintu depan dan pintu belakang tidak bertemu, tidak berhadapan, itu angin akan berputar di rumah menciptakan udara yang lebih sehat di rumah. Begitu sih tujuannya. Kalau seumpamanya kalau pintu depan sama pintu belakang nyambung, itu cara supaya anginnya bagus diapain, Rom? Tengah-tengah ditaruh partisi. Tapi di tengah-tengah nggak boleh ditaruh kaca ya, ngomongnya? Nggak tahu juga. Nggak boleh ditaruh kaca katanya. Kalau ditaruh kaca malah jadi. Taruh aja partisi atau apa namanya meja pajangan display ya. Jadi nggak kelihatan deh. Nggak nembus ke belakang deh. Tapi kan kalau rumahnya tinggi kan kalau ditaruh lemari kan atasnya kelihatan. Minimal kan setinggi pintu. Minimal ya. Minimal setinggi pintu.
Iya. Saya nggak belajar banyak, nggak ahli feng shui dan pace, tapi ya prinsip-prinsip umum, Pak. Prinsip-prinsip umum itu ya. Ya. Terus setiap rumah siku-sikunya itu jangan lancip, harus tumpul, ya itu prinsip umum. Maksudnya siku apanya yang Romo? Tembok-tembok, Oh, tembok-temboknya itu. ya kalau lancip saci kan yang menusuk, kalau tumpul lebih baik. Itu prinsip umum lah. Ya kalau penghuni rumahnya udah dewasa semuanya ya aman. Tapi kalau penghuni rumahnya ada anak kecil kan kalau dia berlari kebentuk pintu tembok rumah bisa pecah kepalanya. Iya. Tapi memang sekarang sih tetap aja ya. Zaman sekarang tetap aja tembok-tembok sih lancip ya. Iya, siku-sikunya kan kebanyakan lancip karena gampang bikin ya. Gampang bikinnya ya. Heeh. Dan kalau saya lihat ya Romo ya, kalau di film-film nih kayak sejarah di Tiongkok itu kalau film-film kebanyakan kalau tiang-tiang itu kebanyakan bulat ya Romo ya, Ya daripada itu dia persegi ya. salah satunya prinsip saci itu menusuk. Jadi jangan yang siku-siku, harus yang bulat, yang tumpul. Gitu ya, maksud tujuannya ke situ ya Romo ya. Iya, jangan menusuk. Sebabnya saya lihat kalau di film-film tuh kok temboknya rata-rata bulat-bulat gitu. Iya, Sekarang kita lihat banyak kan pada orang kalau tiang-tiangnya itu pada persegi. iya, betul Pak. Oke, makasih Romo. Anu Ya Modano. Pak, terima kasih. Kamsia. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Kita lanjutkan. Masih ada pertanyaan lagi yang berhubungan sama topik kita, ada di chat. Jadi saya langsung bacakan saja. Seperti yang kita ketahui juga pasti sudah memiliki banyak pengalaman hidup dari yang manis sampai yang pahit. Nah, dan bisa dikatakan dari pengalaman ini juga akan mempengaruhi perasaan dan emosional pada emosi tua. Jadi, maka bagaimana mempertahankan perasaan bahagia dalam diri walaupun sudah melewati banyak pengalaman atau kebiasaan terbentuk? Halo, pertanyaannya terputus nih, sorry. Oh, oke. Jadi gini pertanyaan Romo. Jadi kan kalau dalam perjalanan hidup kan dari muda sampai tua kan pasti melewati banyak pengalaman dari yang manis sampai yang pahit. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini pun kan akan mempengaruhi perasaan dan emosional kita buat di masa tua. Nah, bagaimana bisa mempertahankan perasaan bahagia dalam diri walau sudah melewati banyak pengalaman dari yang manis sampai yang pahit? Gitu, Romo. Iya, kalau namanya hidup itu siklusnya kan panjang ya, kalau apalagi kalau udah mencapai usia di atas 50. Kalau sudah mencapai usia di atas 50, berarti ya paling tidak sudah setengah abad, siklusnya itu sudah pasang surut ya, seluk-beluk kehidupan, suka duka kehidupan udah banyak deh. Nah, ada yang susah, ada yang seneng. Kalau yang susah ya udah jadi pengalaman. Yang seneng maunya seneng terus, tapi kan juga itu juga jadi pengalaman juga. Tapi kan kita nggak bisa mempertahankan seneng terus. Paling tidak kita bersyukur bisa melewati masa-masa yang berlika-liku itu. Nah, dengan melihat seluk-beluk itu, kita jangan mencapai titik yang sekarang ini jangan jumawa, jangan sombong, jangan harus bersyukur juga melihat perjalanan hidup selama ini, melihat ke bawah, ke kiri, ke kanan, oh demikian. Lalu sekarang sudah mencapai titik yang baik, sukses, lalu punya uang sekian, lalu dihabiskan begitu juga. Jangan juga hambur. Otomatis juga mesti ada persiapan buat kedepannya gimana. Jadi persiapannya tuh udah nggak lagi melihat ke materi, jadi lebih kepada jangka panjangnya. Kegiatan-kegiatan yang banyak dilakukan oleh umat atau
personal keluarga di atas usia 50 pasti juga lebih kepada kegiatan-kegiatan yang membina kepada diri, ya, lebih ke dalam ketimbang kepada kegiatan yang bersifat hura-hura. Demikian. Baiklah, terima kasih Romo. Bagi para peserta yang ingin bertanya lagi, silahkan yang berhubungan dengan masa tua, mungkin boleh. Mau lewat chat, mau langsung open mic, dipersilahkan. Maaf Grace, tadi saya bikin pertanyaannya di luar Pak Romo. Apa Om, mungkin buat persiapan bikin rumah di masa tua kan? Aduh, Om. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Saya juga ada persiapan rumah masa tua. Kalau udah nggak bisa kerja di kota besar ya kita ngampung aja di Udik, berkebun gitu ya. Berkebun, bercocok tanam gitu. Karena kalau udah usia di atas 50 kan kita ini udah nggak lagi produktif secara finansial ya. Jadi kita juga mesti mempersiapkan ke depannya. Ya anak-anak muda juga begitu. Sekarang masih produktif sampai umur 50, 60 udah makin lama makin nggak produktif. Ya selanjutnya udah akan menjadi penonton aja. Baiklah, oh sudah ada pertanyaan lagi di chat. Baiklah, ini pertanyaannya Romo. Kalau kata orang tua zaman dulu yang sudah ada di masa tua duluan, kalau ditanya tentang kebahagiaan pasti bilangnya begini, bahagia itu ketika melihat anak sukses atau punya cucu. Apakah sebenarnya pandangan kebahagiaan ini benar pada proses menuju hari tua atau bagaimana pandangan dari Romo? Ya, Grace, kata teman-teman sekalian, jadi kalau ada nih ya cerita, orang udah tua nih, sakit-sakitan, dia terus udah ada di ranjang lah, terus dia sembahyang, ya, baca liamkeng lah ya, ambukan imbosat, kapai baca ambukan imbosat, dia sembahyang ya makuan kalau saya bisa tambah umur, kalau saya bisa menyaksikan anak saya menikah, lulus SMA, saya nanti akan ini berbakti dah pada makuan sembuh terus udah sembuh. Wah, seneng anaknya lulus SMA. Terus kuliah. Begitu anak kuliah, dia sakit-sakitan lagi. Sembayang lagi. Makuan kalau anak saya bisa lulus kuliah, saya masih bisa menyaksikan wisuda anak saya bahagia dan ntar saya ini kalau saya saya bajunya saya salinin dah, saya gantiin. Sembuh lagi. Dia kemudian kaul lagi, makan lagi sejid, bajunya dia salinin lagi. Terus kemudian setahun kemudian sakit lagi. Ya sembahyang lagi. Ya makan tolong beri saya umur. Saya mau menyaksikan anak saya merit dulu. Kalau merit udah saya meninggal dah, saya rela dah gitu. Akhirnya nggak taunya bener-beneran dia sembuh sakitnya, anaknya merit. Dia bisa hadir anaknya merit. Wah, senang sekali. Akhirnya terus kemudian begitu anaknya merit, nggak berapa lama dia sakit lagi.
sakit lagi, napasnya udah tersengal-sengal, disembayang lagi, berdoa, ya Ma Kuan Im, tolong saya kasih umur, tolong udah sedikit lagi saya mau menyaksikan saya punya cucu, gimana caranya saya kalau nanti punya cucu saya mau sumbang dah, fangsen dah, berapa banyak dah, dia janji lagi, kaul lagi, sembuh lagi. Kemudian dia anaknya kemudian benar-benar punya cucu, wah dia senang, dia kaul lagi, sampai akhirnya cucunya besar, masuk TK, sakit lagi, kemudian disembayang lagi, ya Ma Kuan Im, tolong dah, saya mau menyaksikan cucu saya masuk SD, kalau cucu saya masuk SD, saya senang, saya bahagia, nanti saya kaul dah, gitu ya. Terus kapan matinya, nggak mati-mati, kaul terus, kaul terus kan. Udah, yang terakhir nih, dia tersengal-sengal, anaknya udah masuk SD nih, dia tersengal-sengal, ini anaknya yang si perempuan ini kan, yang anak yang bontot tuh, Ahwa dipanggilin, ya Ma, Ahwa di sini Ma, kenapa Mama, udah Mama jangan pikirin macem-macem, Koko lu mana, si Akwet, ya Ma, Akwet udah datang Ma di sini Ma, Akwet ada di sini Ma, apa Ma, tuh Cici lu mana, Aling, ya Ma, Aling ada di sini, apa Akwet, Aling, ya. Terus Koko lu yang paling gede, Ayung mana, ya Ayung Ma, Ayung datang, Ayung. Terus Cici satu lagi, semua datang nih, kumpul 5 orang. Ahwa, Akwet, Ayung, Agwat, ya, Amoy, datang 5-5-nya. Hah? Lu 5-5-nya ada di sini. Terus toko siapa yang jagain? Dasar. Aduh, kalau orang dagang begitu tuh. Begitu anak-anaknya kumpul semuanya, ditanyain tokonya, kasir gua siapa yang jagain? Jadi itu mencirikan, menandakan keinginan nggak ada habisnya, pengen terus, ya kan? Nah, manusia juga begitu, pengen punya pacar, pengen kawin, pengen punya anak, pengen cucu, terus pengen lagi. Nah, kalau manusia sukses, bahagianya sampai mana? Nah, kalau kita umat Buddha, kita tahu apa yang namanya anicca satu tadi. Kedua, berarti kita tahu apa arti kata cukup. Bahwa kematian itu bukanlah akhir kehidupan. Kematian bukan akhir kehidupan. Kalau kita mati di zaman yang sekarang nih, kehidupan yang sekarang, Aduh. Halo Romo, masih terdengarkah? Halo, kok putus? Iya, Romo sepertinya terputus dong. terputus. Sepertinya ada sedikit masalah koneksi. Mari kita tunggu sebentar. Ada terputus suaranya Romo. oh, halo, ya sorry terputus. Udah terdengar lagi belum? Udah. Tadi yang manusia nggak ada habisnya gitu. Udah terdengar lagi ya? Ya. Oke, ya. Kalau umat agama lain kan kalau meninggal pakai baju hitam. Karena salah satu filosofinya mungkin kematian adalah akhir kehidupan. Begitu mati ya udah selesai. Naik ke akhirat bertemu dengan Tuhan gitu ya. Ditentukan surga neraka. Kalau umat Buddha begitu mati bukan bertemu dengan Tuhan, begitu mati langsung tuh mimba lahir lagi, punarbawa, sesuai dengan karmanya masing-masing. Maka pakai baju putih. Baju putih itu diibaratkan seperti buku. Habis halaman satu, halaman berikutnya. Habis halaman satu, halaman berikutnya putih lagi. Nyambung terus. Makanya begitu orang kematian disambutnya warna putih. Hordengnya putih. Tokwinya warna putih. Semuanya warna putih. Karena putih itu adalah lambang kelahiran kembali. Gitu. Kalau orang
meninggal warna simbolnya putih. Makanya kalau orang meninggal pakai baju warna, kalau kita pergi melayat pakai baju warna hitam, salah fokus. Orang kita mah kalau meninggal pakai bajuannya warna putih. Terus kalau kita kalau kita melayat nggak punya warna putih ya pakai baju warna biru atau hijau. Jangan pakai warna merah, oranye atau kuning. Kalau merah, kuning, oranye itu mah ngeledek gitu ya. Itu namanya orang lagi sedih kok pakai baju gembira gitu. Jadi pakai baju warna putih. Nah, Warna jadi hitam ya enggak, hitam itu adalah kalau putih itu kita artinya ngeliat kita pakai hitam continue kamu. enggak, itu kebiasaan apa namanya agama lain. Kalau agama kita putih. Putih itu artinya tumimba lahir, cutsi, tumimba lahir, hordengnya putih. Kalau nggak punya warna putih ya warna biru, hijau atau yang lain. Jangan hitam, ya. Itu kelajiman ya, kelajiman. Tapi kalau mau pakai baju hitam ya nggak apa-apa juga. Tapi bukan kelajiman orang Tionghoa lah, kira-kira gitu. Jadi kalau ukuran kebahagiaan kita, apakah harus sukses itu punya anak, punya cucu? Enggak juga, belum tentu ya. Ada juga orang yang apakah harus panjang umur baru sukses? Tidak ditentukan oleh panjang umur baru sukses. Emang umur kita bisa tentukan? Kita umur 99 sukses, belum tentu. Umur 69 sukses, belum tentu. Umur 19 tahun sukses, bisa. Bisa loh. Umur 19 bulan meninggal ada nggak? Ada. Jadi meninggal kita nggak tahu kapan kan tumimba lahir. Kita kan tumimba lahirnya kapan, meninggalnya kapan, kita nggak bisa tergantung karma kita. Kita nggak bisa tahu. Ya, terus to be continue, tumimba lahir. Lahir mati, lahir mati, lahir mati. Kemana kita dilahirkan, kemana kita kita meninggal dan dilahirkan kembali kemana, tergantung karma kita. Jadi kesuksesan itu bukan diukur oleh punya anak, punya cucu, punya harta. Dan itu adalah ukuran duniawi, bukan secara Buddhis. Thank you, Grace. Baiklah, terima kasih Romo. Dan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir. Terima kasih juga kepada antusiasme para peserta yang sudah mengikuti Truth of Dharma hari ini. Dan sebelum kita menutupnya, izinkan saya membaca kesimpulan yang tadi saya catat. Oke, Grace, sorry Grace. Nanti kalau ada jodoh dan ada kesempatan kita bahas tentang kematian deh. Tentang berani nggak bahas tentang topik kematian. Jarang tuh bahas topik. Iya. Terima kasih masukannya, menarik kok. Biar siap ya. Oke, baiklah. Izinkan saya membaca kesimpulan yang tadi saya catat untuk materi hari ini. Jadi, kesimpulannya, menurut Buddhis, hidup itu adalah penderitaan dan tidak kekal, alias selalu berubah. Terdiri dari siklus kehidupan dari lahir, tua, mati, dan menangis. Nah, tapi walaupun itu penderitaan, tapi kita sebagai manusia tetap harus menerima dan menghadapinya. Nah, dalam kehidupan itu manusia memiliki banyak masalah, bisa dari diri sendiri, sosial, kehidupan, dan lain-lain. Mungkin ada orang yang terlihat hidupnya bahagia, tapi siapa tahu sebenarnya hanya tidak lumbar saja. Nah, cara untuk bahagia adalah dengan menyelesaikan masalah dimulai dari masalah diri sendiri. Jika masalah dari diri sendiri bisa dihadapi, kemudian kita dapat menyelesaikan masalah yang ada di luar diri kita. Nah, kenapa sih masalah harus dihadapi? Karena kalau tidak kita selesaikan, itu bisa menimbulkan stres. Dan kalau stresnya berlanjut, dapat menimbulkan frustasi, putus asa, bahkan kesehatan mental bisa terganggu. Nah, salah satu cara yang diajarkan Buddha Shakyamuni untuk mengatasi rasa stres adalah bisa dengan yamkeng atau berdoa, bisa juga dengan meditasi untuk menenangkan diri kita lebih dahulu. Nah, selanjutnya masih ada. Untuk mencapai hidup yang bahagia,
sebagai umat Buddhis kita bisa menerapkan Pancasila Buddhis yang diiringi dengan Pancadharma. Karena Pancasila dan Pancadharma bisa menjadi dharma pelindung bagi hidup kita itu memiliki rasa malu melanggar sila dan berbuat jahat dan juga takut akibat dari perbuatan jahat tersebut. Dan terakhir, kehidupan itu seperti food court, banyak pilihan, bisa memilih pilihan apa aja, tapi bersiaplah dengan akibat dari pilihan tersebut. Hidup itu kadang indah, kadang pedih, tapi pasti semuanya itu berubah. Jadi kita harus menerima dan menghadapinya, agar mudah-mudahan kebahagiaan akan datang pada kita. Dan kehidupan berikutnya juga bisa berjodoh dengan Buddha Dharma lagi dan bisa merealisasikan nirwana. Sekian kesimpulannya. Ada koreksi dari Romo? Satu. Ya, terima kasih, Grace. Terima kasih, baiklah. Terima kasih Romo atas materi dan jawaban yang telah disampaikan pada Truth Dharma hari ini. Dan Truth Dharma ini akan kita tutup dengan limpahan jasa terlebih dahulu. Ini Grace, sorry Grace. Para peserta sekalian, materi yang tadi saya sajikan, saya tinggal ke panitia kalau ada yang mau kopinya. Panitia boleh share ke teman-teman sekalian. Jadi bisa minta kopinya melalui email kepada panitia. Terima kasih. Terima kasih Romo. Baiklah, mari kita tutup dengan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasanya akan dipimpin oleh saya. Marilah kita semua beranjali. Baiklah, pelimpahan. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Satu. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke sesi dokumentasi. Jadi bagi para peserta di Zoom dipersilahkan untuk menyalakan kameranya. Nanti instruksi fotonya akan dipimpin oleh operator yang sedang bertugas. Silahkan dibuka kameranya. Baik, bagi para umat sekalian dimohon untuk menyalakan kameranya bagi yang belum menyalakan. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Oke, tunggu dulu para peserta. Diharapkan untuk tidak meninggalkan Zoom dulu maupun YouTube terlebih dahulu. Tapi kepada Romo, terima kasih sudah bersedia menjadi pembicara pada hari ini dan sudah diperbolehkan untuk melakukan meeting Zoom. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya, Pak Arifin, makasih semua. Romo, pengan-pengan ya semuanya.